Setelah laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada Kamis 2 November 2023, pada Jumat 3 November 2023 kembali digelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, pengambilan keputusan DPRD Kota Malang, penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, dan penandatanganan keputusan. DPRD Kota Malang, OPD Kota Malang, Malang Kota, Kota Malang, Kota Malang. Terima kasih. Perkenalan untuk Boys silakan sudah. Kalau Kota Malang berarti DPRD sama OPD sama media semua wajib mengucapkan Boys silakan sudah. Semoga kita selalu Boys. Karena Pak Wali ramping, saya ingin merampingkan diri juga. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita awali rapat paripurna ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rapat paripurna kita bisa berjalan dengan lancar. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut data hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan dari 45 orang Dewan, sementara hadir 35. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, pengambilan keputusan DPRD Kota Malang, penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang, dan penandatanganan keputusan diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD, PJ Wali Kota Malang, Sekda Kota Malang, Kepala OPD, serta Direktur BUMD. Ada pembahasan rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan pada hari ini Jumat. Ingat, Jumat tanggal 3 November tahun 2023 tepat pukul 9.19 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, yang saya hormati Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Kajari yang mewakili, dan Pak Dandim. Terima kasih Pak. Semoga dengan sering-sering mewakili Pak Kajari, Pak Kapolres, dan Pak Dandim, Bapak-bapak sekalian segera menjadi Kajari dan Kapolres yang benarnya. Sekali lagi, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini benar-benar menjadi amal yang bermanfaat untuk Kota Malang tercinta ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, acara kita pada hari ini adalah kelanjutan daripada paripurna kita yang kemarin. Tapi sebelumnya rapat paripurna ini saya lanjutkan, akan saya tawarkan pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini bahwa kita ada 6 agenda. Agenda pertama adalah penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. 2. Penyampaian ringkasan pendapat fraksi. 3. Pengambilan keputusan DPRD.
4. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota. 5. Penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. 6. Penutup. Apakah acara ini dapat disetujui? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Pak Wali, rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita masuki acara pertama karena ada 6 agenda. Saya harapkan teman-teman sebagai juru bicara masing-masing fraksi bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya karena file pendapat akhir fraksi ini oleh Humas sudah diberikan kepada rekan-rekan media dan sudah sampai juga ke seluruh OPD. Karena waktunya Jumat, maka bisa langsung ke poin-poin penyampaiannya. Untuk sebagai contoh, kita kasih waktu pada fraksi. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang I. Made Rian Diana Kartika. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Rancangan kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, merdeka. Penyampaian pendapat akhir fraksi dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MI. Yang kami hormati seluruh jajaran Forkopimda Kota Malang. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Malang. Yang kami hormati para staf ahli dan asisten, kepala perangkat daerah, sekretaris daerah Kota Malang, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, pemerintah daerah untuk anggaran tahun 2024 yang terdiri dari 1. PAD mengalami penurunan. 2. Lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan. 3. PAD Kota Malang tidak pernah maksimal. 4. Pendapatan transfer baik dari pusat, provinsi maupun dari pusat mengalami penurunan. 5. Belanja daerah tahun 2024 mengalami penurunan. Belanja modal mengalami penurunan. Belanja pegawai relatif cukup tinggi. Akan tetapi ini memang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar. 6. Pengangguran terbuka harus menjadi fokus kinerja kita. 7. Zonasi masih perlu diperbaiki. KIPK harus tepat sasaran. 8. Posda harus terakomodir di tahun anggaran 2024. 9. Stunting harus dilakukan program holistik dan integratif antar OPD. 10. Masalah sampah, banjir, RTH yang masih kurang, ini memang perlu diperhatikan. 11. Pengelolaan NCC perlu perhatian khusus. 12. Penanganan kemiskinan harus tetap diperhatikan oleh pemerintah daerah. 21. Dan terakhir, memasuki tahun pemilu 2024, kita jangan senang-senang, tetapi bukan suatu harapan, ada gelagat untuk pemilu ditunda, akan tetapi jangan senang dulu ya. Ya, itu aja pesan. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikianlah fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima dan menyepakati rancangan kebijakan umum APBD
serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang periode 2019 sampai 2024. Ketua Eko Herdianto SAP. Terima kasih. Terima kasih, Gubernur. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada senior kami Bapak Arief Wahyudi, SH, dipersilakan. Yang berhormat Bersama Wali Kota Malang, yang berhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Saudara Ketua, Alhamdulillah sebagai adalah yang kami juga bimbingan dari Allah SWT. Amin. Dilakukan lagi. Artinya apa? Persiapan-persiapan yang sudah disusun oleh TAPD masuk ke kami itu tinggal membahas secara resmi, baik di tingkatan komisi, fraksi, badan anggaran DPR dan seterusnya. Itu koreksi kuat dari fraksi PKB untuk kedepannya. Memperhatikan hal di atas, maka ketika pembahasan APBD 2024 kita harus lebih cermat lagi, baik dari sisi pendapatan yang masih memungkinkan untuk bertambah maupun dari sisi belanja agar benar-benar selektif. Hal tersebut perlu kami sampaikan karena perubahan postur belanja yang dilakukan pada pembahasan KUA PPAS kali ini, waktu yang tersedia sangatlah singkat, terutama ketika perangkat daerah harus berubah dari apa yang telah diprogramkan sejak awal. Berubah postur itu katanya Pak Madi, kepingin butuh kayak Pak Wahyu kayak angin, butuh waktu. Apalagi ini APBD ketika diserahkan sudah dalam kondisi gemuk, tiba-tiba dalam waktu singkat harus menjadi kurus. Ini sangat memberatkan bagi kita. 3. Perlu dihitung lebih cermat lagi atas anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu di bidang pendidikan terutama Posda, di bidang kesehatan tentang iuran BPJS, insentif yang selama ini sudah berjalan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun hal-hal lain yang selama ini sudah dilakukan. Salah satu amanat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo kepada pejabat wali kota maupun bupati adalah penanganan masalah stunting. Untuk itu sependapat dengan fraksi PDI Perjuangan untuk dilakukan secara holistik, bahkan penanganan stunting ini butuh posyandu remaja karena mulai remaja ini sudah harus kita beri materi tentang pentingnya menjaga kehamilan, pranikah dan seterusnya. 5. Untuk kesekian kalinya kami ingatkan kepada pemerintah atas bahaya longsor pada daerah aliran sungai. Apalagi sekarang sudah memasuki musim hujan. Untuk itu sebelum terjadi bencana, fraksi PKB minta kepada pemerintah untuk bertindak cepat, baik dengan menggunakan anggaran yang sudah diprogramkan untuk itu maupun memakai anggaran tidak terduga. 6. Fraksi PKB mendesak agar perhitungan atas pemanfaatan aset oleh pihak ketiga dapat dilakukan segera mungkin, sehingga pada pembahasan APBD 2024 dapat menambah PAD kita. 8. Fraksi PKB sangat menyesalkan atas diabaikannya peraturan daerah pada beberapa kegiatan pembangunan di Kota Malang. Apalagi proyek tersebut merupakan kerjasama bagian dari pemerintah daerah, yaitu Perumda Tugu Tirta dengan perusahaan umum Jasa Tirta 1 yang juga bagian dari negara. Untuk itu, kami minta kepada pemerintah untuk meninjau ulang perjanjian kerjasama tersebut dan apabila dipandang perlu, pekerjaan tersebut dihentikan terlebih dahulu sampai perizinan yang dibutuhkan terpenuhi. Ini penting bagi kami karena aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, apalagi yang melanggar yang membuat aturan itu sendiri. Ini ironi yang luar biasa. Untuk itu ini baru menjadi perhatian utama dari pemerintah Kota Malang dalam waktu dekat. Dan izin Pak Ketua, kami akan melakukan rapat gabungan komisi A, B, dan C untuk memanggil pihak-pihak terkait pembangunan water treatment plant tersebut. Yang 9. Tempat hiburan di Kota Malang itu begitu banyak. Tetapi sayang, perizinan yang ada di tempat hiburan itu adalah perizinan
restoran, izin resto, sehingga hiburannya tidak kena pajak. Ini potensinya besar, kehilangan pajak atas hiburan ini. Karena saya mencoba pada beberapa titik karaoke, ternyata izinnya itu hanya izin resto. Bukan berarti saya senang karaoke, tetapi harus uji petik ke tempat-tempat hiburan itu ya otomatis ikut lah. Ikut di dalam, ternyata saya coba tanya, izinnya apa sih? Ternyata izin resto. Ya mesti hai pajak hiburan tidak kena. Ini mohon kepada perangkat daerah berwenang, kita kaji lagi lah. Izin-izin seperti ini jangan dibiarkan begitu saja, enak. Yang tentunya eskalasi politik nasional maupun lokal akan semakin tinggi. Untuk itu RPKB mengajak kepada seluruh warga Kota Malang untuk mensikapi agenda politik ini dengan santun, riang gembira, sehingga kebersamaan Arema yang selama ini terjalin dengan baik tetap dalam suasana kondusif. Khusus untuk aparatur sipil negara, netralitas atas sikap politik benar-benar diperhatikan, termasuk dan terutama menjadi tanggung jawab pejabat wali kota yang notabene juga sebagai ASN, agar secara terus-menerus dan intens menjaga netralitas dan selalu menyampaikan kepada jajaran eksekutif. Kalau zamannya Pak Wali saya nggak ngomong begini Pak, karena Pak Wali juga orang yang netral. Wajar kalau kampanye, tapi kalau panjenengan itu kampanye adalah. Yang terakhir, fraksi PKB meminta kepada pemerintah Kota Malang untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol yang semakin hari semakin mudah didapatkan di Kota Malang. Kemarin diskusi dengan beberapa teman-teman. Gampang apa hari? Saya nyoba teman saya yang biasa main karambol. Kalau mau minuman keras, berangkat pulang sudah dapat. Berarti kan nggak gampang boleh minuman beralkohol. Ini mohon pengendalian karena kita mempunyai perda pengendalian minuman beralkohol. Sahabat Dewan yang terhormat dan dirinya berbahagia, demikian dapat akhir fraksi PKB dalam rangka persetujuan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dan bumi Arema Perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang 2023 fraksi PKB di Kota Malang, Ketua Ahmad Faris Rahman MPD di Kota Malang. Salam sejahtera, Saudara Haji Adiat Sabril Ulum, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi PKS DPRD Kota Malang terhadap rancangan warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Malang yang kami hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Malang atau yang mewakili Amineh Banterpak Barik. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan pada pimpinan rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi PKS terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Pendahuluan terbaca, pembahasan strategis terbaca, karena hari Jumat, ingat hari Jumat ya Pak Ketua ya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024. Namun, tidak terlepas dari hasil kajian dan pembahasan terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2024, maka kami dari fraksi PKS memberikan beberapa catatan penting sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil setelah pembahasan terhadap rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024, terjadi penurunan target PAD Kota Malang sebesar 412 miliar sekian atau menurun sebesar 33,6% dari rancangan awal. Hal ini juga mendorong penyesuaian terhadap proyeksi belanja daerah yang awalnya sebesar 2.586 miliar 747 juta 770.797 rupiah menjadi 2,3 triliun sekian. Dalam hal ini
fraksi PKS masih berkeberatan dan menyayangkan jika target PAD Kota Malang mengalami penurunan dalam dokumen UA PPAS tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, dalam pembahasan rancangan UA PPAS tahun anggaran 2024 nantinya, fraksi PKS meminta kepada pemerintah Kota Malang untuk dapat meninjau kembali target PAD Kota Malang. Apalagi dengan mempertimbangkan adanya kenaikan NJOP dan pengesahan peraturan daerah tentang PDRB yang diharapkan dapat meningkatkan target pajak secara signifikan, termasuk pajak BPHTB yang saat ini masih menjadi andalan dalam pemasukan bagi Kota Malang. 2. Penurunan target PAD Kota Malang tahun anggaran 2024 juga berpengaruh terhadap penurunan rasio kemandirian keuangan daerah atau KKD yang seharusnya tiap tahun meningkat, sehingga dalam hal ini Pemkot harus memikirkan langkah-langkah serius berupa terobosan dan inovasi yang mampu memenuhi target PAD dan sedapat mungkin dapat melampaui target melalui peningkatan kinerja sistem tata kelola keuangan daerah, sinergisitas antar perangkat daerah, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemaksimalan pengelolaan aset daerah, pengembangan usaha BUMD dan BLUB, dan penerapan sistem informasi terintegrasi, serta regulasi dan penegakan aturan hukum yang bertujuan pada upaya peningkatan PAD. Program percepatan penanganan stunting, pembangunan infrastruktur, dana sosial, dan sistem pengelolaan sampah. 6. Penurunan pendapatan anggaran penurunan APBD dalam dokumen UA PPAS tahun 2024 tentu akan berpengaruh terhadap program kerja pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini, fraksi PKS meminta pada pemerintah Kota Malang untuk dapat mencermati porsi belanja pegawai, terutama yang berkaitan dengan tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk ASN. Pemerintah Kota Malang perlu untuk menghitung ulang anggaran tambahan penghasilan pegawai untuk ASN yang harus disesuaikan dengan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah sehingga berbanding lurus dengan kinerja ASN. 7. Salah satu porsi terbesar dalam anggaran daerah pemerintah Kota Malang adalah pembiayaan premi BPJS untuk kepesertaan penerima bantuan iuran daerah yang nilainya lebih dari 150 miliar dan hanya dapat mengcover peserta selama 8 bulan. Mengingat hal ini merupakan program pemerintah dalam pemberian layanan kesehatan maksimal pada masyarakat berupa UHC, maka fraksi PKS meminta pada pemerintah Kota Malang harus dapat melakukan pengawasan dan kontrol agar program tersebut dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat miskin. 8. Pembangunan WTP dan SPAM yang mulai beroperasi diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan selama ini mengenai ketersediaan air baku yang masih belum berbanding lurus dengan kebutuhan air di Kota Malang. Dalam hal ini, pemerintah Kota Malang diharapkan dapat terus menjamin ketersediaan air baku dan mengontrol agar WTP dapat berjalan dengan maksimal dalam pelayanan air bersih pada masyarakat. 9. Fraksi PKS meminta kepada pemerintah Kota Malang untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan pembangunan dari 3 pasar rakyat, yaitu Pasar Blimbing, Pasar Besar, dan Pasar Gadang di tahun anggaran 2024. Hal ini dilakukan agar permasalahan mengenai revitalisasi pasar tidak semakin berlarut-larut. 10. Fraksi PKS mendorong agar program di bidang penyelenggaraan jalan tetap dapat dilakukan secara optimal di tengah pengurangan anggaran belanja dinas PUPR. Hal ini terutama berkaitan dengan program perawatan dan perbaikan jalan berlubang yang menjadi permasalahan yang selalu berulang tiap tahunnya, terutama pada musim penghujan. Penertiban oleh Dishub dan Satpol PP harus rutin dilakukan. Selain melakukan edukasi pada masyarakat, kami menilai bahwa penegakan aturan yang tegas juga perlu dilaksanakan untuk menanggulangi permasalahan macet di Kota Malang. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, akhirnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan dan meridhoi langkah-langkah kita. Amin. 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 Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handul penutup. UA PPAS haruslah dicermati untuk kesejahteraan Kota Malang. Dalam bekerja harus dinikmati agar hidup senang gemilang. Untuk kita semua.
Malang, 3 November 2023, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Malang, Ketua Haji Bayu Rokso Aji, AMD ditandatangani. Merdeka! Dari fraksi Partai Gerindra, Saudara Lely Gresiawati, waktu dipersilakan. Caleg dari Lokaru, saingan terberat saya. Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati saudara pimpinan sidang, para wakil ketua dan segenap anggota dewan yang saya banggakan. Yang terhormat saudara wali kota, yang terhormat saudara anggota Forpinda Kota Malang, yang terhormat saudara sekretaris dewan, yang terhormat saudara sekretaris daerah, para staf ahli dan asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan Pemda Kota Malang, serta para pimpinan partai politik, rekan media, para undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah, dan inayahnya kita dapat dipertemukan dalam forum yang sangat mulia ini. Dengan agenda menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra terhadap rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Salam sejahtera semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan rahmatil alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, di mana kedudukan dan fungsi APBD yaitu sebagai dasar kebijakan menjalankan keuangan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada masa 1 tahun anggaran sebagai pemberian kuasa dari pihak legislatif terhadap kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah, sehingga penetapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai lahan pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berhak melaksanakan pengawasan lebih baik. Indikator yang pertama adalah kesehatan. Indikator kesehatan menunjukkan derajat kesehatan fisik masyarakat yang dapat diukur melalui angka harapan hidup dan kematian bayi. Semakin tinggi harapan hidup, maka semakin sedikit kematian bayi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Indikator ini menekankan kualitas SDM yang dinilai dari fasilitas pendidikan, angka partisipasi sekolah, angka harapan lama sekolah, dan rata-rata lamanya sekolah. Dan yang terakhir indikator ketiga yaitu standar hidup layak, di mana indikator ini diukur dari ketenagakerjaan yang mengaku keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya menopang daya beli masyarakat, di mana indikator ini menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja, kesempatan kerja dan pengangguran, dan standar hidup layak masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mempelajari dan mencermati laporan hasil rapat kerja tim anggaran dan badan anggaran DPRD Kota Malang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2024 Kota Malang untuk dilanjutkan
ke pembahasan selanjutnya. Dengan tidak mengurangi rasa persetujuan kami, maka dengan ini fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut. 1. Agar pemerintah Kota Malang memutuskan sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang 6 pelayanan dasar yang merupakan layanan publik, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan keuangan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum untuk perlindungan masyarakat serta sosial, sehingga dapat mengakomodasi indikator-indikator sebagai dasar perhitungan indeks pembangunan manusia, dan APBD merupakan instrumen untuk menyelenggarakan ke-6 pelayanan tersebut. 2. Agar pemerintah Kota Malang melaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Kemudian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dalam pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD daerah dan atau desa. Hal ini sebagai bentuk komitmen di Hari Sumpah Pemuda yang ke-95. Selanjutnya fraksi Partai Golkar, Saudara Muhammad Arif Budiarso, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, semoga kita bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita menjadi umat yang setia terhadap ajaran yang membawa rahmatan lil alamin dan kelak mendapatkan syafaat. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat. Selanjutnya, setelah mencermati dan mempelajari dokumen rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024, hasil pembahasan komisi-komisi melalui rapat kerja dengan mitra kerja perangkat daerah, laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari Kamis 2 November 2023, serta hasil rapat fraksi Partai Golkar pada hari Kamis tanggal 2 November 2023. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang berpendapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan pada tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan strategis yang konstruktif guna menjadi perhatian. Di sini kami ada 10 poin dan kami bacakan 5 poin. Poin 1. Terhadap penurunan target pendapatan dari pajak daerah sebesar 400 miliar atau 38% dari target semula sebesar 1 triliun 500 miliar 6.300.000 rupiah menjadi 650 miliar 6.300.000 rupiah, sangat berdampak terhadap pengalokasian anggaran belanja perangkat daerah
terkait dengan penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 400 miliar yang didominasi oleh PBHTB sebesar 325 miliar 525 juta rupiah. Fraksi Partai Golkar belum sepenuhnya bisa memahami besoning dan besarnya penurunan PBHTB tersebut serta mendorong pemerintah Kota Malang untuk meminimalisir potensi penurunan PBHTB. Poin 4. Fraksi Partai Golkar menilai penurunan lain-lain PAD yang sah dalam rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024 sebesar 20 miliar 800 juta rupiah harus menjadi perhatian yang serius mengingat besarnya potensi aset-aset yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah Kota Malang melakukan pembenahan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2021 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 46 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Peraturan Wali Kota Malang Nomor 46 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2021 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Fraksi Partai Golkar menekankan pemerintah kota tetap memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan pendampingan bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat miskin. Meskipun anggaran belanja perangkat daerah yakni bagian hukum Setda Kota Malang mengalami penyesuaian. Poin 10 terakhir. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di Kota Malang, khususnya di kawasan Kayu Tangan Kritik, sehingga semakin banyak pula kendaraan bermotor yang berparkir di kanan dan kiri jalan, yang mengakibatkan menyempitnya ruas volume jalan. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk mencari solusi terbaik terkait penyediaan lahan parkir yang strategis di Kayu Tangan Kritik yang tidak mengganggu atau merugikan pengguna jalan maupun lingkungan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang dapat disampaikan. Semoga ini dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Mohon maaf manakala ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi setiap langkah kita. Amin. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Selanjutnya yang terakhir dari fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia, Saudara Al-Kasa Sulima Priantono, wakil persilakan. Atas plafon anggaran sementara APBD tahun 2024, maka fraksi Damai Demokrasi Indonesia di Kota Malang dalam kesempatan ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Damai Demokrasi Indonesia di Kota Malang dapat menerima dan menyetujui rancangan KUA PPAS APD Kota Malang tahun 2024. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebelum kami menyebut pendapat akhir fraksi, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Fraksi Damai Demokrasi Indonesia di Kota Malang meminta pada pemerintah Kota Malang agar serius dalam menyusun dokumen rancangan KUA dan PPAS dengan memperhatikan aturan yang berlaku, sehingga dokumen KUA PPAS bisa digunakan untuk melakukan analisa asumsi dalam menyusun APBD pada tahun-tahun selanjutnya. 2. Kepada pemerintah Kota Malang
agar memperhatikan kondisi dini radio di Kota Malang sehingga ke depan upaya pemerataan ekonomi kepada masyarakat bisa dirasakan dengan baik dan sesuai dengan program yang tepat sasaran. Untuk poin 3 ini sudah banyak kesamaan, mungkin tidak saya baca, dan poin 4 juga banyak kesamaan. Poin 5, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang memandang adanya keterbatasan anggaran tidak membuat beberapa program yang berkaitan dengan masyarakat seperti UHC dan program layanan wajib lainnya penurunan signifikan sehingga perlu ditekankan adanya komitmen bersama tentang penyelenggaraan layanan publik prima pada tahun mendatang. Demikian pendapat akhir Fraksi Damai Demokrasi Indonesia. Mohon maaf apabila kata-kata yang tidak berkenan dari para hadirin. Dari 6 fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, semuanya menerima dan menyetujui rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan saya sampaikan ringkasan pendapat fraksi terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut. 1. Dari fraksi PDI Perjuangan berpendapat menerima dan menyepakati. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Gerindra berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Golkar berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia berpendapat menerima dan menyetujui. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan kebijakan umum anggaran, pendapatan dan belanja daerah, dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Terima kasih. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang yang akan disampaikan oleh saudara. Usai pengambilan keputusan, pimpinan rapat juga memberikan waktu kepada PJ Wali Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir Wali Kota. Dalam pendapat akhir yang disampaikan, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan bahwa terkait dengan adanya penurunan PAD di tahun 2024 dikarenakan adanya implementasi dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan, sehingga ada beberapa retribusi yang tidak bisa dilakukan di tahun anggaran 2024. Untuk itu, dalam menghindari anggaran yang diprediksi tinggi namun sesuai ketentuan dan kemampuan dari Pemkot Malang, dikhawatirkan akan menjadi silpa dan berpengaruh pada struktur APBD di tahun 2024. Yang ini karena saya diburu waktu ini ya, karena benar dari selamat pagi, salam kenal, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati saudara ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kota Malang. Yang saya hormati saudara anggota Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah Kota Malang, yang saya hormati saudara staf ahli dan asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, serta para pimpinan partai politik, pimpinan perguruan tinggi, rekan-rekan media, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat, nikmat, dan hidayahnya kita semua dapat berada dalam forum yang baik dan mulia ini.
dengan agenda rapat paripurna terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024. Pada kesempatan kali ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat akhir dalam forum yang mulia ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia. Sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 89 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD dan disampaikan pada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama. Penyusunan KUA PPAS tahun anggaran 2024 telah berdasarkan RKPD tahun anggaran 2024 yang di dalamnya juga mengatur kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang harus diakomodir dalam penyusunan RKPD tahun 2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, selanjutnya dalam pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disepakati bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dilakukan penandatanganan bersama. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD serta semua pihak yang telah bekerja dan berpikir keras dalam pembahasan KUA PPAS ini, sehingga pada hari ini dilaksanakan proses penandatanganan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, dari hasil pembahasan PPAS APBD tahun anggaran 2024 yang telah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah Kota Malang dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, bersama ini disampaikan bahwa kami dapat menerima saran dan masukan yang ada dalam pembahasan tersebut dan telah disepakati bersama. Antara lain, adanya penambahan kegiatan yang belum ada dalam RKPD akan dilakukan tidak lanjut pada saat penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, maka paling lambat 1 minggu setelah rancangan KUA dan PPAS disepakati akan diterbitkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA yang mempedomani kesepakatan dalam KUA PPAS ini sebagai bahan penyusunan APBD tahun anggaran 2024. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, dalam forum yang mulia ini izinkan kami atas nama pemerintah Kota Malang menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam proses pembahasan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2024 sehingga bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Beriring sebuah harapan, semoga kerjasama dan sinergi ini dapat terus ditingkatkan dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan bagi kita semua dan meridhoi langkah kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Malang, rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan bersama Wali Kota Malang dan pimpinan DPRD Kota Malang terhadap rancangan. Usai penyampaian pandangan umum fraksi dan semua fraksi menyetujui, pimpinan rapat kemudian mengambil keputusan dengan menerima dan menyetujui, sekaligus mensahkan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024.
Usai penyampaian pendapat akhir Wali Kota, pimpinan DPRD Kota Malang dan PJ Wali Kota Malang melakukan penandatanganan keputusan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024 dengan disaksikan oleh para fraksi di DPRD Kota Malang. Pimpinan DPRD Kota Malang dan PJ Wali Kota Malang juga melakukan penandatanganan keputusan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan bersama Wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang terhadap KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam membahas tentang rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2024. Marilah kita tutup rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda yang sudah kita lalui bersama pada hari ini Jumat tanggal 3 November. Setelah penyampaian pendapat akhir Wali Kota, kemudian pimpinan rapat kembali menutup rapat paripurna DPRD Kota Malang. Akan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan untuk kita semua. Merdeka! Terima kasih, tepuk tangan untuk mereka kita. Sebenarnya sudah kita jelaskan, dan itu memang terkait dengan implementasi dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan dan Pusat dan Daerah. Ada beberapa yang memang dari pajak dan retribusi tidak bisa kita berlakukan
di tahun anggaran 2024. Kita berasumsi bahwa di tahun 2024 ini akan ada pengurangan, ya. Dan kita mau menghindari terkait dengan anggaran yang kita prediksi tinggi, tetapi berdasarkan ketentuan dan kemampuan dari kita sendiri untuk melaksanakan hal tersebut, itu nanti akan menjadi silpa yang sangat besar, dan itu akan mengaruhi juga terkait dengan struktur APBD kita. Dan ini tidak hanya di kita saja, tetapi dengan implementasi itu kita selalu berhitung ulang, dan kesepakatannya untuk tahun 2024 kita hanya bisa dari target yang kemarin sudah disampaikan hanya turun 400, kurang lebih 400 miliar. Artinya memang dari potensi pendapatan Kota Malang tahun 2024 mendatang belum bisa terjadi optimal. Iya, karena kan ini baru tahun pertama untuk implementasi dari Undang-Undang Timbangan Keuangan dari pusat dan daerah. Ya, memang di tahun 2024 rata-rata semua itu akan terjadi penyesuaian karena dengan implementasi undang-undang tersebut. Tapi saya yakin nanti tahun 2025 itu kita akan kembali normal setelah kita akan memperlakukannya dan penyesuaian terkait dengan undang-undang tersebut. Insya Allah 2025 kita akan ada. Dan itu memang di tahun 2024 kita selain dari pendapatan itu juga ada transfer ataupun dari mandatori yang dari pusat sudah mulai terkurangi. Ya karena di tahun 2024 besok banyak kepentingan-kepentingan yang dianggarkan atau dilakukan oleh pusat akhirnya mengurangi terkait dengan mandatori atau transfer yang akan diterima oleh pemerintah Kota Malang. Kita turun agak tinggi sekali. Paripurna kali ini memang saya secara pribadi dulu mungkin ya agak kurang greg gitu. Karena apa? Penurunan ini bagi kita itu tidak nyaman. Karena apa? Karena ini ada tahun politik dan sebagainya, kebutuhan dana kita besar, tapi penganggaran kita terjadi penurunan. Sebenarnya ini dalam tahun penganggaran hari ini kita sebenarnya sebagai dewan juga kurang nyaman. Oleh karena itu kita kemarin sudah menata dengan mau tidak mau kan kita harus hadapi masalah ini, penurunan ini. Kita masih tetap mendorong untuk di badan pendapatan daerah kita dorong tetap untuk bisa menaikkan lagi, karena kalau kita tidak naikkan ini kita khawatir ada beberapa hal yang penting untuk masyarakat yang tidak bisa ditunaikan oleh daerah. Ini ya meskipun sedikit tiap penghasil itu kalau kita teliti lagi sedikit kan masih ada peluang. Pengelolaan aset misalnya, apakah sudah maksimal? Aset yang kita miliki itu berdampak pada pendapatan kita. Nah itu kan apakah pemerintah sudah melakukan itu poin per poin atau blok per blok dari aset-aset yang dimiliki. Nah ini apakah juga tidak bisa meningkatkan pendapatan daerah? Karena kita kan terbeban misalnya UHC atau kesehatan BPJS gratis kita. Itu kan mau tidak mau kita masyarakat sudah nyaman dengan program itu. Nah kalau ini dananya kurang kan jangan sampai ini tergerus atau ada kekurangan dari program-program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Simon Alfredo melaporkan.